Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Septidiana, NPM 1811110038. Dan di sini saya akan menjelaskan seluruh materi dari deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini yang telah saya resum untuk memenuhi tugas akhir atau UAS. Materi yang pertama itu ada deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Misalnya, bertambahnya berat badan, pertumbuhan tinggi badan, dan bertambah lingkar kepala dan perubahan tubuh yang lainnya, yang bisa juga disebut dengan perubahan fisik. Nah, jadi pertumbuhan juga dapat dengan mudah diamati dengan melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Pemantauan pertumbuhan anak dilakukan secara terus-menerus dan teratur. Adapun perkembangan itu merupakan perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu yang tertentu, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku, dan lain sebagainya. Proses perubahan mental ini juga melalui tahap pematangan terlebih dahulu. Pola pengasuhan anak yang lebih baik dapat berfungsi sebagai stimulasi yang akan mengacu optimalisasi perkembangan seorang anak. Perkembangan seorang anak meliputi 4 aspek, yaitu perkembangan psikomotorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan bahasa. Dalam upaya peningkatan tumbuh kembang anak, maka perlu pematangannya program stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, dan pemantauan tumbuh kembang secara berskala. Tahap awal perkembangan dapat melibatkan orang tua, dan setelah diketahui anak memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk melakukan intervensi secara dini di tempat pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian, deteksi dini tumbuh kembang anak atau balita merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukannya secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Pentingnya deteksi tepat waktu dari tumbuh kembang anak merupakan tahap terpenting yang bisa dilakukan orang tua untuk mendeteksi penyakit dari awal, kelebihan berat badan, kekurangan gizi, yang nantinya dapat memantau peningkatan kekebalan tubuh anak. Cara deteksi tumbuh kembang anak diantaranya menggunakan pengukuran antropometri, yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Kemudian, pengukuran berat badan yang merupakan bagian dari antropometri digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan pada tubuh. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan merupakan bagian dari pengukuran dari antropometrik yang digunakan untuk menilai status perbaikan gizi di samping faktor genetik. Kemudian, kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang yang optimal itu meliputi asuh, asih, dan asah. Yang pertama itu kebutuhan fisik biologis atau disebut juga dengan asuh. Kebutuhan asuh meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Kemudian olahraga, bermain dan beristirahat. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan emosi atau disebut juga dengan ASI. Pada tahun-tahun pertama kehidupannya, anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak dengan cara yang pertama menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi, yang kedua memperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya, yang ketiga diberikan contoh, bukan dipaksa, yang keempat dibantu, didorong, dimotivasi, dan dihargai. Yang terakhir, dididik dengan penuh kegembiraan, melakukan koreksi dengan kegembiraan dan kasih sayang, bukan ancaman atau hukuman. Lalu yang terakhir, kebutuhan stimulasi atau asah. Nah, anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sejak dini mungkin kemampuan sensorik, motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual anak. Kecerdasan dan kreativitas anak juga diperoleh dengan adanya stimulasi dari orang-orang sekitar seperti orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Anak pada usia 0-1 tahun memerlukan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya, diantaranya ASI, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin dan mineral. Kemudian ada tahapan merawat bayi dan manfaat ASI. Perawatan ibu hamil atau perkembangan janin 0 sampai masa kelahiran. Kemudian ada perawatan ibu hamil atau perkembangan janin dari 0 bulan sampai masa kelahiran. Pada tahap ini, ibu harus mementingkan asupan gizi yang cukup untuk keberlangsungan perkembangan anak pada masa kehamilan. Lalu pada perkembangan janin di usia 2 bulan dan sampai 9 bulan mungkin sudah berkembang seperti
terbentuknya telinga, mata, hidung, dan organ-organ lainnya. Kemudian ada manfaat ASI. Manfaat ASI sendiri untuk bayi itu memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Baik yang pertama itu ada baik untuk saluran pencernaan, memperkuat antibodi, mengurangi resiko penyakit tertentu, membantu perkembangan otak lebih optimal, lalu mencegah terjadinya alergi, membantu mengontrol berat badan, membantu vaksin lebih efektif, melindungi dari penyakit kronis, melindungi dari eksim, lalu hubungan dengan anak lebih dekat. Kemudian, mencegah penyakit menular. Yang terakhir, menjaga kondisi gigi. Adapun manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Yang pertama, menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium. Kedua, membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, menurunkan risiko osteoporosis. Yang keempat, menurunkan risiko depresi. Di materi selanjutnya ada perawatan ibu hamil dan perkembangan janin. Nah, kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janin. Ketika kesehatan ibu memburuk, kondisi janin juga dapat mengalami hal yang sama. Janin bahkan bisa tertular penyakit dari ibunya. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama kehamilan sangatlah penting untuk dilakukan. Untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandung, melakukan pola hidup sehat merupakan jawaban yang paling tepat. Dengan merupakan pola hidup sehat dalam berbagai aspek kehidupan ibu hamil dapat melahirkan bayi yang sehat. Adapun cara menjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang baik, diantaranya mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin prenatal, olahraga ringan, mendapatkan cukup cairan, lalu tidur yang cukup, menghindari stres, dan menjaga berat badan. Menurut Muslihatun, rencana asuhan pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut: minuman bayi pemberian ASI, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Manfaat ASI itu sendiri memenuhi semua kebutuhan ASI dan asuh anak, tidak hanya signifikan screening pada tumbuh kembang anak. Deteksi dini adalah upaya penyaringan yang dilakukan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor risiko terjadinya kelainan tumbuh kembang anak. Dilakukannya screening itu minimal 3 bulan sekali untuk pengecekan proses tumbuh kembang anak. Pengecekannya itu kurang lebih dari 30 menit. Screening ini bisa dilakukan kapan saja bila dianggap perlu, terutama jika hasil screening menunjukkan hasil adanya deteksi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang dapat melakukan screening ini adalah orang yang profesional seperti guru, orang tua, posyandu, dan orang yang sudah terlatih. Alat untuk melakukan screening pada pertumbuhan anak yaitu tinggi badan anak, lalu berat badan anak. Adapun alat untuk melakukan screening pada perkembangan anak yaitu Questionnaire Pra-Screening Perkembangan atau disingkat dengan KPST. Yang kedua, Deferred Developmental Screening Test 2 atau disingkat dengan DDST 2. Yang ketiga, Surkayanti. Yang keempat, tes daya lihat atau disingkat dengan PDL. Yang kelima, tes daya dengar atau disingkat dengan PDD. Yang terakhir, kuesioner masalah mental emosional atau disingkat dengan KMF. Alat ukur tersebut dapat membantu untuk menilai kondisi anak dengan objektif. Dari materi 5 sampai dengan 7 itu merupakan tentang screening pada anak usia dini. Nah, proses screening ini bertujuan untuk mengetahui masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan tujuan screening ini, orang tua dapat mengetahui perkembangan anak yang sudah dapat dicapai dalam masa perkembangan sesuai tingkatan pada usianya. Di materi 5 sampai 7 ini merupakan tentang screening perkembangan anak usia dini. Nah, tujuan dari screening ini untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan dari screening adalah orang tua dapat mengetahui perkembangan apa saja yang sudah dapat dicapai pada masa perkembangan sesuai tingkatan anak pada usianya. Apakah anak dalam perkembangan tersebut ada masa keterlambatan atau tidak? Nah, dalam perkembangan ini meliputi perkembangan fisik motorik antara motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan nilai moral agamanya. Sebagai contoh perkembangan moral dan agamanya, misalnya di usia 5 tahun anak sudah dapat menirukan sholat dan mulai belajar doa-doa seperti doa pendek. Kemudian pada kognitifnya mungkin anak sudah dapat berbahasa dengan baik pada usianya, seperti misalnya contoh sudah dapat mengucapkan kalimat dengan jelas, misalnya mama, mau makan. Nah, itu merupakan perkembangan dari usia misalnya 5 tahun. Untuk kognitifnya mungkin dia sudah dapat mengenal warna, mengenal bentuk, dan mengenal hewan-hewan di sekitarnya. Dari materi yang sudah dijelaskan, adapun kelebihan dari setiap materi. Yang pertama itu
kita dapat mengetahui perkembangan dari masa janin hingga masa prasekolah. Kemudian manfaat ASI. Kemudian kita dapat melakukan screening untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah dapat dilalui sesuai tingkatan usianya. Apakah perkembangan anak tersebut mengalami keterlambatan atau tidak. Dan kita juga dapat menstimulasi perkembangan tersebut agar menjadi optimal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.